Indonesia kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah muncul laporan mengenai rencana besar pemerintah dalam memperkuat kekuatan maritim. Tidak hanya disebut serius mengakuisisi kapal induk bekas Italia, It's Giuseppe Garibaldi, Indonesia juga dirumorkan memiliki ambisi lebih jauh, yakni membangun kapal induk buatan sendiri dengan dukungan negara Asia Selatan, India. Rencana akuisisi kapal induk Italia. Kabar mengenai akuisisi kapal induk Italia pertama kali diberitakan oleh Army Recognition pada 22 September 2025. Dalam laporannya yang berjudul, Indonesia menyetujui pinjaman $450 juta AS untuk mengakuisisi bekas kapal induk Italia Giuseppe Garibaldi, disebutkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah resmi untuk merealisasikan pembelian kapal induk legendaris tersebut. Giuseppe Garibaldi, yang telah lama mengabdi untuk Angkatan Laut Italia, kini dipensiunkan dan menjadi incaran Indonesia. Kapal induk berukuran menengah ini pernah menjadi andalan Italia dalam operasi militer, termasuk misi NATO. Jika benar dibeli, Indonesia akan menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kapal induk. Skema pembiayaan. Rencana akuisisi ini melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang sudah menyetujui penggunaan pinjaman luar negeri untuk proyek besar tersebut. Rincian alokasi dana adalah sebagai berikut. $450 juta AS untuk akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. $250 juta AS untuk pengadaan helikopter angkut baru. $300 juta AS untuk helikopter utilitas tambahan. Total dana yang dialokasikan mencapai $1 miliar AS lebih. Anggaran ini dikonfirmasi dalam surat resmi tertanggal 29 Agustus 2025 dari Menteri Rahmat Pambudi kepada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pendanaan tersebut dapat berasal dari lembaga kredit ekspor, kreditor bilateral, maupun lembaga swasta. Fleksibilitas pembiayaan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyusun skema yang paling menguntungkan. Operasional kapal. Meski dokumen perencanaan tidak secara gamblang menyebutkan peruntukan helikopter, indikasi kuat menunjukkan bahwa helikopter-helikopter tersebut akan dioperasikan dari dek kapal induk Giuseppe Garibaldi. Jika benar terrealisasi, maka kapal ini akan berfungsi sebagai pusat proyeksi kekuatan udara Indonesia di laut, memperluas jangkauan operasi TNI AL sekaligus mendukung TNI AU. Ambisi membangun kapal induk dalam negeri. Selain akuisisi kapal bekas Italia, Indonesia ternyata juga memiliki rencana yang lebih ambisius, membangun kapal induk buatan sendiri di dalam negeri. Hal ini pertama kali diungkap oleh media India Defense In pada 3 Maret 2025 dalam artikel berjudul, Indonesia berencana membangun kapal induk pertamanya dalam negeri dengan bantuan India. Menurut laporan tersebut, Indonesia sudah menjalin komunikasi dengan India untuk menjajaki kerjasama teknologi dan industri. India dipandang sebagai mitra strategis karena sudah memiliki pengalaman membangun kapal induk INS Vikrant, kapal induk pertama yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri India. Bidang kerjasama yang dibahas. Potensi kolaborasi Indonesia, India dalam pembangunan kapal induk disebut mencakup berbagai aspek, antara lain desain kapal induk dan rekayasa struktur lambung, konstruksi galangan kapal dan teknologi produksi, sistem propulsi modern, termasuk turbin gas dan kemungkinan sistem propulsi listrik, operasional dek penerbangan, mencakup sistem peluncuran pesawat, pemulihan, serta prosedur keselamatan, pelatihan personel TNI AL, mulai dari pengoperasian kapal induk, perawatan, hingga manajemen awak kapal secara menyeluruh. Dengan dukungan India, Indonesia berpotensi mempercepat transfer teknologi, sekaligus membangun kemandirian industri pertahanan laut dalam jangka panjang. Mengapa kapal induk penting bagi Indonesia? Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Malaka dan Samudera Pasifik. Kapal induk dipandang sebagai simbol kekuatan maritim sekaligus instrumen penting untuk menjaga kedaulatan wilayah laut. Keberadaan kapal induk memungkinkan Indonesia untuk 1. Memperkuat daya gentar, deterrence, di kawasan. 2. Meningkatkan mobilitas militer melalui proyeksi kekuatan udara dari laut. 3. Mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di daerah terpencil. 4. Meningkatkan posisi diplomatik Indonesia di forum internasional dengan menunjukkan kemampuan militer modern. Potensi dan tantangan. Meskipun terdengar ambisius,
Rencana membangun kapal induk dalam negeri bukan tanpa tantangan. Biaya pembangunan sebuah kapal induk modern bisa mencapai miliaran dolar AS, dengan proses konstruksi yang memakan waktu lebih dari 1 dekade. Selain itu, infrastruktur galangan kapal nasional juga perlu ditingkatkan agar mampu menangani proyek sebesar itu. Namun, jika kerjasama dengan India benar-benar berjalan, Indonesia akan mendapatkan akses langsung pada pengalaman berharga India dalam membangun kapal induk Vikrant. Menuju era baru kekuatan maritim Indonesia. Jika semua rencana ini terrealisasi, maka Indonesia akan memasuki era baru dalam kekuatan maritim. Kombinasi antara pembelian Giuseppe Garibaldi dan pembangunan kapal induk buatan sendiri dapat menjadikan TNI AL salah satu kekuatan laut paling diperhitungkan di Asia Tenggara. Ambisi besar ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kepemilikan kapal induk, Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan posisi tawar di kancah geopolitik global. Perbandingan dengan kapal induk negara lain di kawasan. Rencana Indonesia memiliki kapal induk, baik melalui akuisisi maupun pembangunan mandiri, tentu akan mengubah peta kekuatan maritim di Asia Tenggara. Saat ini, hanya Thailand yang memiliki kapal induk, yaitu HTMS Chakri Narwebet. Thailand, HTMS Chakri Narwebet. Chakri Narwebet dibangun oleh Spanyol dan resmi masuk dinas pada 1997. Kapal induk ini memiliki panjang 182 meter dan awalnya dilengkapi dengan pesawat tempur AV-8S Matador, Harrier. Namun, sejak 2006 pesawat tersebut sudah dipensiunkan. Kini, kapal induk Thailand lebih sering difungsikan untuk operasi patroli, bantuan kemanusiaan, serta misi pencarian dan penyelamatan. Dengan kapasitas yang relatif kecil dan keterbatasan operasional, Chakri Narwebet sering disebut lebih sebagai simbol kebanggaan nasional ketimbang kapal induk tempur modern. India, INS Vikrant. Berbeda dengan Thailand, India sudah jauh lebih maju. Pada 2022, India meresmikan INS Vikrant, kapal induk buatan dalam negeri pertama mereka. Kapal induk ini berukuran besar, dengan panjang 262 meter dan bobot sekitar 45.000 ton, mampu mengoperasikan lebih dari 30 pesawat tempur dan helikopter. INS Vikrant menjadi bukti kemampuan India dalam membangun industri maritim mandiri, sekaligus menandai posisinya sebagai salah satu kekuatan laut utama di Asia. Indonesia, dalam proses ambisi besar. Jika Indonesia benar-benar merealisasikan akuisisi Giuseppe Garibaldi, maka TNI AL akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mengoperasikan kapal induk setelah Thailand. Bedanya, kapal induk Italia ini jauh lebih mumpuni dibanding Chakri Narwebet, karena berpengalaman dalam operasi tempur NATO, serta memiliki dek penerbangan yang mendukung helikopter dan pesawat VOT, Vertical Takeoff and Landing. Lebih jauh lagi, jika rencana pembangunan kapal induk dalam negeri bersama India terrealisasi, maka Indonesia akan melampaui Thailand dan berdiri sejajar dengan India dalam hal ambisi maritim. Implikasi regional. Kehadiran kapal induk Indonesia akan berdampak besar di kawasan. Keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan akan berubah, terutama terkait sengketa maritim dengan Tiongkok. ASEAN akan memiliki pemain baru dengan kapabilitas proyeksi kekuatan laut yang signifikan. Kerja sama pertahanan regional bisa meningkat, karena kapal induk juga bisa digunakan dalam misi kemanusiaan, latihan bersama, atau operasi keamanan laut multilateral. Kesimpulan, Indonesia menuju poros maritim dunia. Ambisi Indonesia tidak lagi sebatas modernisasi alutsista konvensional. Dengan membeli Giuseppe Garibaldi dan merencanakan pembangunan kapal induk dalam negeri, Indonesia menegaskan arah kebijakan maritimnya. Meskipun tantangan seperti biaya besar, infrastruktur terbatas, dan kebutuhan sumber daya manusia tetap ada, langkah ini bisa menjadi lompatan strategis. Jika berhasil, Indonesia akan naik kelas dari sekadar penjaga laut Nusantara, menjadi kekuatan maritim regional yang disegani.